Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan bersyukur pada pagi ini bisa bersama-sama melihat thalabul ilmi, menambah ilmu kita dalam majelis taklim kita. Seraya kita juga niatkan nawaitul i'tikaf bersunnah billahi ta'ala. Mudah-mudahan niat i'tikaf kita, niat ta'lim kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memang di waktu masuk masjid itu melihat ada kelompok halakoh di masjid saat itu, dan Rasulullah lebih menghampiri para sahabat yang membuat halakoh ilmu daripada halakoh yang zikir. Nah, itu ulama juga lalu memberikan kaidah, yakni al-ibadah al-am, ibadah yang memberikan satu kecenderungan pada ilmu itu lebih utama daripada halakoh yang pada zikir. Kalau zikir itu masuk ke dalam diri, tapi kalau ilmu dirinya dapat, yang lainnya juga dapat. Nah, mudah-mudahan di dalam kerangka ini kita semua semakin semangat, apalagi di bulan Ramadan ya, menambah ilmu, kita puasanya dapat, dan juga kemanfaatan yang lain juga kita peroleh. Kemarin kita sudah membahas tentang puasa, i'tikaf, zakat sedikit, nanti di minggu depan kita singgung lagi. Mungkin ahad depan untuk kajian kita ba'da subuh di bulan Ramadan yang agak terakhir, karena tanggal 19 itu tanggal 17 ya, tanggal 19 kemungkinan sudah harus persiapan yang lain gitu, Mbak minta ya. Kalau persiapan sowan orang tua itu kan wajib juga. Ini Pak Solihin sudah mulai tune up mobil ya. Mudah-mudahan lah ya, karena semua kita bagi bareng-bareng, mudah-mudahan semuanya dapat terlaksana insyaallah. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah, Ummul Kitab. Rasulullah pernah meneguhkan kepada kita, siapapun kita yang punya hajat, sebaik-baiknya doa itu Fatihah. Ini kalau Mbah Minto pengen nanti nambah apa itu, hajatnya apa, ya sudah Fatihah gitu. Ya bojo, ya jono Mbah Minto mereka. Kalaupun ada niat itu disembunyikan ya, gerakan secret movement ya, gerakan-gerakan yang tersembunyi gitulah, gerilya ya Mbak. Nggak usah ngajak Pak Yusuf juga, apalagi Pak Solihin nanti. Kalau uang transportnya kurang kan bisa bocor nanti. Guyon ya. Serius ya, nggak apa-apa Mbak Minto. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan doa juga bagi orang tua kita, karena doa orang anak yang saleh insyaallah itu yang dinanti orang tua kita di akhirat, dan juga para guru kita, mudah-mudahan tambah berkah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya. Sudah jelas ini Pak Yusuf ya? Ya. Nah, salat fil masjid ini menjadi gerakan yang kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang as-salatu fi waktiha, as-salatu ala waktiha, ada salat itu fi waktiha, taruhlah seperti sekarang subuh, itu ghurubus syamsinya jam berapa? Taruhlah jam 5.40. Jadi kalau sudah lebih dari itu, maka sholat subuhnya sudah tidak boleh.
Imam mazhab itu sudah tidak ada lagi. Terus berarti apa? Ya dosa ninggalin sholat. Imam Syafi'i lebih lentur dikit. Ya kasihanlah. Masa dianggap ceroboh tidak sholat lalu dosa. Bahwa dia ceroboh ninggalin sholat itu sudah. Tapi kemudian beliau menambahkan boleh diqadha. Kalau imam yang lain tidak ada qadha deh. Udah ninggalin sholat sudah sholat. Sholat zuhur kok jam 3 lebih sudah waktunya asar, haram. Maka yang paling hati-hati itu subuh, karena begitu bangun lalu kita tahu-tahu sudah tolok syamsi ini sudah muncul. Itu kan ada lagi dalil, Pak. Apa dalilnya? Ya kalau tertidur berarti dia tidak terlalu dosa, enggak terlalu dosa. Ya kalau begitu disetting gitu. Supaya apa? Supaya tidak lebih dari jamnya. Karena kita itu hidup di dunia juga pemakai waktu. Kapan-kapan nonton film itu, Pak, yang di jamnya itu ada timingnya. Sampai terakhir nafasnya dia itu habis. Itu keren. Artinya kita di dunia ini memang wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita tidak mengikuti lajur ini, jangankan kita, matahari dan rembulan itu disinggung di surah Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Pak Yusuf kayaknya ada yang kurang. Ya, ini jadi apa yang terpenting di dalam kerangka ini adalah manusia kita ini memakai amal ibadah sesuai dengan waktunya, termasuk sholat. Ini paling rigid. Ada as-sholah fi waktiha, sholat subuh ya antara 4:30 sampai 5:30. Tapi ada as-sholah ala waktiha, sholat tepat waktu. Kapan tuh? Ya sekarang ini. Kita sudah selesai jamaah subuh itu jam 5. Ini yang paling afdal. As-shalah yakni praying on the time, tepat waktu, atau as-shalah in time. Ada on, ada in, ada tepat waktu, ada di dalam konteks waktu. Waktu kenyang kapan? Kita boleh subuh 5:30, Pak. Tapi yang paling bagus apa? Begitu ada azan, Pak Yusuf bangun Allahu Akbar, ke masjid kita jamaah subuh. Ini yang terbagus. Dan biasanya rata-rata pencapaian harapan-harapan itu adalah di in time ini tadi. Di on time, di waktu yang sedang sekarang. Ini menjadi langkah kedua di dalam percepatan hajat. Jadi ada sholat jama'atan fil masjid, kita sholat berjamaah di masjid. Lalu yang kedua, begitu kita sudah sholat di masjid, ya on time-nya itu. Kalau tidak bisa di masjid, paling tidak di rumah berjamaah tepat waktu. Nanti pasti akan ada perubahan. Siapa yang menjanjikan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal mafturidu 'alal muslimin as-shalah. Awalu ma yuhasabu fil akhirat shalah. Jadi nanti di hari akhir pertama kali yang dihisab umat Islam itu sholat. Keren ya? Enggak dihisab dulu. Mobilnya Pak Salvin berapa? Hartanya dari mana? Dipakai untuk apa? Anaknya berapa? Istrinya berapa? Di mana saja? Itu enggak ditanya dulu. Pak Yusuf gitu. Kamu kalau kerja di perusahaan jujur atau tidak sama anak-anak, bagus atau tidak, ya. Sukanya musik apa saja misalnya gitu, apa dangdut, nasid atau campuran nasi daria itu enggak ditanya dulu. Yang paling ditanya awwalu ma yuhasabu ayis-shalah. Bagaimana dengan salatmu? Maka masjid ini bisa menjadi saksi untuk enggak Pak Yusuf, Pak Bun itu orang-orang yang pertama kali masuk masjid, yang membukakan pintu masjid. Ya, coba. Persoalan habis buka pintu pergi enggak, berarti azan sholat gitu. Itu keren. Nah, termasuk al-yauma nakhtimu ala afwahihim di surah Yasin itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di hari nanti itu akan ditanya
Ya. Nukhtamu ala fahihim, al-yawma nukhtamu ala fihim, dikunci semuanya, lisan ini dikunci, ya, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kita akan bicara. Dulu Pak Yusuf, Pak Guntu yang sering megang mic, tangan ini saya bersaksi, beliau yang memanggil orang-orang untuk azan, beliau yang awal-awal masuk masjid. Mic meja seperti ini, sejadah jenengan, baju itu menjadi saksi. Wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun, gitu. Makanya ada ulama-ulama tertentu atau orang-orang tertentu itu yang meminta sajadah, sarban atau baju apa itu Pak, itu diikutkan di saat pemakaman. Dan ini juga menjadi penanda di dalam hukum betapa orang yang meninggal dunia dalam kondisi syahid, ya, syuhada, termasuk syuhada siapa? Orang-orang yang menuntut ilmu, begitu berangkat ke madrasah, ke pesantren, ke kampus, ya, ke majelis ta'lim, lalu tertabrak atau kemudian kecelakaan, meninggal, itu syahid. Ya, laki-laki, perempuan yang berangkat ke perusahaan, ke company, ke tempat kerja, lalu meninggal dunia, itu syahid. Sehingga begitu syahid, masih ada darah dan lain sebagainya, dalam kerangka misalnya juga berperang, mereka tidak perlu dimandikan. Kenapa? Karena darah, baju lainnya itu menjadi bukti syahadah untuk kemudian menjadi persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keren. Baik. Jadi kalau kemudian kita mengingat dua itu, maka bismillah kita wujudkan sholat ini menjadi satu hal yang penting, ya. Dan ya, perusahaan-perusahaan atau tempat kerja kita mudah-mudahan mendukung dan mendorong itu. Kadang ada yang kemudian waktu sholat tetap tidak dibolehkan istirahat, nanti istirahatnya setengah satu. Di kampus-kampus juga kadang begitu, Pak. Ya sekalipun kampus Islam itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tetap aja di kelas. Sholatnya kapan? Ya jam kuliah nanti sampai setengah satu. Ya alhamdulillah di beberapa kampus di Semarang ini begitu azan ya selesai setengah jam 12 kurang seperempat itu diberhentikan semuanya. Ada. Dan saya termasuk yang mendukung untuk seperti itu. Nanti habis sholat lagi. Ya. Lalu misalnya kita sendiri, apalagi televisi, apalagi bersifat apa ya, malas itu ya harus kita kurangi. Karena apa? Ya kita tidak hanya untuk kita sendiri. Kita hanya kalau kemudian tidak laziness, kita mujtahidah, sungguh-sungguh, lalu sholatnya juga cakep, kita ajak ya keluarga juga begitu. Insya Allah itu merembet kepada yang lain. Gitu. Apa merembetnya? Ya alhamdulillah rumahnya tangga dengan bagus, anak-anaknya juga cakep. Gitu. Ini siapa Pak? Nah, ini kan ikut subuh terus. Ini kalau terbawa sampai dewasa pasti akan mengikuti lajur kesuksesan itu. Ya saya tahadus bin nikmah Pak Yusuf. Saya tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah bersyukur bahwa sejak kelas 3 MI itu sudah rajin sendiri, mesti di masjid. Nanti jam 2 malam sudah bangun sendiri. Walaupun orang tua saya sendiri tempo dulu itu belum bangun, Pak. Dulu masih ingat ya Pak Asli. Kalau di Pati kan WC-nya masih WC yang belum toilet kita yang keramik begitu. Kita pakai uple ya, pakai uple nanti buang air sendiri, pakai oncor ke sini kira-kira sampai gang 3 atau gang 5 sana begitu, pakai oncor di belakang yang pakai tanah dilubangin itu kan sambil bawa nenteng ember. Itu jam 2 malam kita masak sendiri ala kadarnya, telur ceplok amami begitu dah Senin Kemis. Dan kita merasakan betapa kemudian ada semacam enlightenment, kecerdasan yang Allah munculkan. Ya.
Walaupun kayaknya Pak Yusuf masih agak seperti apa loh Pak Rosid guyonan. Iya, tapi alhamdulillah tahadus binikmah Pak Solihin. Saya dari MI itu ketua kelas ya ranking 1. MTS ketua kelas ya ranking 1 OSIS. Alia juga begitu sampai S2. Begitu S3 saya punya banyak amanah. Ya, ketua kelasnya kita kasih yang sekarang wakil rektor di UIN Wali Songo itu, karena beliau orang kampus di situ dan juga wakil dekan, sehingga begitu tahun 2010 saya tinggalkan kelas untuk lanjut ke Australia. Baru gitu balik lagi. Ya alhamdulillah gitu. Banyak kemudahan. Ya, artinya apa? Bahwa yang kita saksikan teman-teman itu yang rajin dengan sholatnya, menjaga masjid, itu relatif lebih mudah. Kalau Zidane kayaknya rajin juga ya. Seneng aku nek ndelok wah novel ya. Tapi alhamdulillah novel diam-diam itu ternyata ngangkring dia makan itu. Bodinya tinggi niru nurun bae nurun bae sama bundanya. Kalau bodi saya kan Messi, ya, bodinya novel kayaknya Ronaldo. Gitu. Main bola terus sama Zidane. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Apalagi lapangan kita baru. Ya, kita lanjutkan. Bismillah. Nanti kita sinkronkan dengan kehidupan kita. Wan Abi Barzah ya Al-Aslami, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asra tsumma yarji'u ahaduna ila rihlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyah. Jadi menggambarkan sholat asar, ya, terutama kemarin yang kemudian kita membayangkan para petani. Kalau petani itu pulang ke rumah sampai 5:30 lalu meninggalkan sholat, biasanya kurang panennya, itu kurang, tontonnya itu kurang, tanahnya itu juga mudah gersang. Saya dari MI, MTS itu dulu petani. Baru kemudian alia saya ke pesantren, S1 pesantren, S2 masih juga begitu, 7 tahun. Itu ya saya membayangkan kalau tanah sawah itu saja jarang kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, ya Rabb engkau berikan tanah kami, berikanlah kesuburan, jagalah tanaman ini dari wereng, kemudian berilah kami pupuk-pupuk yang baik, itu kurang bagus hasilnya. Pupuk juga tidak boleh dengan cara yang haram Pak Yusuf. Lah bagaimana haram? Beli kotoran sapi, kotoran kambing itu dengan cara membeli, itu aja membeli barang najis. Jadi kalau misalnya Pak Solihin punya 2 truk kotoran sapi, lalu Pak Yusuf itu punya 10 hektar tanah. Pak Solihin nyun sewu, kotoran sapi jenengan 2 truk saya beli ya. Berapa Pak? 20 juta. Itu enggak boleh, najis. Haram. Kenapa? Karena kotoran sapi itu najis, tidak boleh dibeli. Nah kalau itu dipakai untuk nanam dengan akad yang seperti ini, ya dia bukan menjadi rabuk pupuk, tapi dia malah menjadi panas. Nah, karena haram. Nah caranya bagaimana? Pak Solihin, akadnya yang diganti. Jenengan itu sudah lama selama 2 tahun dengan asisten yang bantu, buruh yang ngurusin sapi jenengan ada 10 itu selama 2 tahun, 2 truk itu jerih payahnya ngumpulin, saya ganti jasanya. Berapa? 20 juta. Jadi menggantikan jasa mengumpulkan kotoran sapi yang najis itu boleh, tapi tidak boleh dibeli karena itu barang najis. Sama membeli kotoran sapi itu sama dengan membeli apa? Minuman keras. Wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Apalagi narkoba. Narkoba itu tidak hanya barangnya yang najis karena membuat madzarat, tapi juga transaksi ini membahayakan, membuat mafsadah bagi yang lain, itu juga tidak boleh. Ya, walaupun ini live mungkin juga ditonton oleh para mahasiswa saya yang dulu pernah pengabdian, tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa di satu kawasan itu sudah masyhur illegal logging, penjualan kayu terbesar di Jawa Tengah. Dan saya tanya pada para pengusaha kayu dan ukir itu, Pak ngenten pripun?
Lah pripun toh Pak? Aslinya kami ya tahu kalau harga ini kami beli dengan murah, tidak ada surat-suratnya. Bahkan kami datangkan dari Alas Roban, dari daerah kabupaten lain, nggak usah saya sebutkan lain gitu. Tapi kalau nggak begitu ya kami nggak dapat untung. Nah terus ya kami jual belinya sebelum subuh supaya polisi sendiri nggak mendetek. Oh gitu ya? Iya. Jenengan lihat ini kan yang permukaan. Begitu jenengan masuk ke dalam-dalam, wah itu udah kayu-kayu kualitas tinggi. Gitu. Makanya harga di sini ini lebih murah, gitu Pak Yusuf. Jenengan yang mikirin untuk ukir dan ini kayunya ada yang lebih ini lagi. Ada. Jadi saya itulah. Kira-kira sekalipun orang itu tahu, tapi kadang tetap menjalankan. Ya, sama lah kalau jenengan ke tempat yang jualan dirinya itu. Pripun Mbak, jenengan kok masih gitu. Ya di dalam referensi Pak Yusuf, dalam referensi yang saya baca, bukan saya ngisi di sana. Dulu diminta ngisi ngaji, tapi enggak saya enggak kuat, tapi habis ngaji ya, terus nanti ada godaan dengan saya menghindari. Apa jenengan enggak pengen berubah lalu cari jualan apa? Ya sebenarnya pengen Pak, tapi kemampuan saya baru menjual diri saya, dan cara ini yang paling mudah. Ini kita dalam konteks yang seperti ini kadang kemudian Pak Solihin kita tantang nih, Pak Lihin, jenengan kira-kira ingin berubah, rumahnya lebih enak, keluarga bisa kumpul misalnya ya, terus kemudian tanggungannya selesai, berani nggak kemudian kita berubah bareng? Berani Pak. Oke, kalau gitu setiap malam bangun jam 2 malam, tahajud jejerin sampai 12 rakaat, sampai jelang sahur jam 3:30. Gimana? Ntar dulu. Udah tahu nih jalannya, tapi begitu kemudian bangun jam 2 alarm, enggak bangun juga. Mas, tahu nih jalannya gitu, tapi enggak jalanin. Ya seperti itu mereka. Dari mana jalannya Pak Ustadz? Kalau saya tidak jual saya sendiri, dari mana lantaran saya bisa dapat makan dan saya menghidupi keluarga saya? Itu lebih bahaya itu. Itu menjadi seperti syirik baru. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa pekerjaan itulah yang memberikan rezeki dia. Itu berbahaya. Lebih ya berbahaya daripada dia berzina tadi. Karena kemudian replacing menempatkan bahwa pekerjaan dia itulah yang memberikan dia makan, dan pekerjaan dia sebagai seorang prostitutor, prostitusi itu PSK, ya, itu yang kemudian menjadi lantaran dia bisa makan. Itu lebih berbahaya daripada berzina. Nah, kita meyakini pekerjaan ini menjadi wasilah mematuhi perintah Allah, fantasyiru fil ardi, lalu kita dapat rezeki. Ya, ini di bagian yang kemudian kalau mau berubah ya sebenarnya ada jalannya. Ini yang dulu juga disinggung sama Gus Bahat juga Pak Yusuf di dalam kajian-kajiannya itu, bahwa kita itu aneh, orang muslim itu udah tahu kuncinya surga. La ilaha illallah, kok nggak masuk surga? Itu aneh. Nah kita juga tahu pantangannya neraka, tapi tetap aja jalanin yang neraka. Ojo ngerasani, Allah bari ini nanti ya walaupun puasa ya ngumpul-ngumpul, gimana? Wali ya Pak Solihin gaya toh, kalau itu masih ngerasani, sembah minta ngaji, ini masih ngerasani lagi itu, hati-hati. Nanti pagi-pagi saya ikut belanja ibu-ibu jam 6, wah jam 7:30, wah Yusuf itu jantenan itu ngerasani itu ngerasa-ngerasane Pak RT lo ya Pak RT ngono gitu sampai sana. Jadi ngerasani ngajine Pak Yusuf, lah Pak Rosid ngambil Pak Yusuf, ngaji son sistemnya dipateni ben masjid wong kene ambil misale iku nggih rasa-rasane ngono kok ora paham ini itu ibu-ibu ya nongkrong-nongkrong depan sithik-sithik ndonga ngaji ndak ya iso ngono malah dipateni. Nggih wonten Pak Yusuf.
Saya jenenge tiang kata. Gampang Pak. Maksudnya gampang, istighfar dak pun rampung. Oh ya wis lah. Cilik istighfar. Ya, summa yarji'ul haduna ila rahlihi. Jadi kalau kemudian kita sholat asar itu memungkinkan mataharinya masih hayyah, hidup. Tapi kalau sudah ghurubus syams, kekuningan, itu sudah waktu makruh bahkan haram. Hati-hati. Nah, saya sering sarankan dan kemarin melalui televisi atau di live di Zoom ada mahasiswa itu merasa setiap perjalanan itu dapatkan ada saja kecelakaan, entah diserondol dari belakang, kemudian keserempet jatuh dan seterusnya, dan rata-rata dia jatuh itu menjelang maghrib, Pak. Nah, bagusnya memang kalau sudah menjelang maghrib, apalagi kemudian sudah adzan maghrib, kita masih tengah perjalanan, misalnya dari pelabuhan, dari bandara atau dari Mangkang, ya dari Sayong sana, berhenti dulu aja di masjid, sholat maghrib dulu. Karena apa? Ini energi alam juga lagi tidak tentu. Pripun Mbah minta? Oh, tak pikir ada wangsit yang masuk gitu. Ayo gitu. Alhamdulillah. Semalam saya mimpi bagus juga. Jam 2 malam. Wa kana tahibbu ayu akhira minal isya. Ini yang tidak mudah. Kita itu disunahkan mengakhirkan sholat isya. Jam berapa? Ya kira-kira jam 8, jam 10. Catatannya jika bisa tetap menjaga jamaah. Kalau tidak ya sudah jam 7 isya kita langsung ke masjid berjamaah. Nah, rata-rata kalau Pak Solihin misalnya udahlah nanti saya kan istihab sholat isya nanti di akhir. Di akhir jam berapa? Ya menjelang sholat subuh. Ya, itu kebablasan. Wa kana yakrahun naum qablaha, dan tidak bagus, artinya makruh. Makruhnya apa? Tidur sebelum sholat isya. Beda dengan ketiduran. Makanya seperti Mbah minta tadi itu bagus Mbah. Itu jenengan bukan tidur, namanya ketiduran. Ketiduran itu bagus. Saya suka Pak Yusuf itu begitu. Jadi membaca Quran, qiraatul Quran, lalu sudah baca qiraatul Quran setengah jam ngeten iki dan Quran masih terbuka. Ya, processing start from reading Quran and finish di saat kemudian bangun itu semuanya pahala baca Quran. Makanya kalau sama-sama ngantuk itu udah pasang dulu baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setannya wis nang jero kuping, ora mempan tidur. Itu sampai setengah jam. Itu masuk dalam bacaan semua. Hanya Pak Sinten putrane Pak Agus Hafiz. Ya, asmane wis Hafiz. Hafiz itu penjaga, Hafizul Quran. Ini misalnya tahajud jam 2:30 dijak bapak gelibak bareng rakaat tidur di atas sejadah sampai kemudian ayahnya selesai 1 jam itu pahala semua. Ketiduran. Beda Pak Yusuf sholat subuh Allahu Akbar selesai tahiyatul mubarakatuh shalawatut. Enggak usah itu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketiduran itu sampai akhir. Itu bukan berpahala, sholatnya enggak sah. Karena tidak boleh tidur dalam sholat. Kan ada itu di pesantren ya, tidurnya bukan begini Pak, tapi begini waktu sujud. Jadi nempel sampai setengah jam. Biasanya ya paham, dibarno ngasih rampung, liyane santri udah pada kegotaan kamar masing-masing baru dibangunin. Baru bangun gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu udah setengah jam. Karena sudah malu gitu biasanya yai sudah ini. Tapi itu cerita bukan saya Pak Yusuf, bukan cerita saya. Karena saya alhamdulillah di pesantren itu ya tukang ngukumi wong-wong niku lho sing telat jamaah zuhur sama kalau wajib itu jamaah maghrib, isya, subuh. Sama asar karena zuhur kita di masjid di kajen dulu pagi. Ba'daha wa kana yang filu min salatil ghada'i hina ya'rifu ar-rajul jalisahu. Ya. Jadi
kita itu makruh ba'dal maghrib tidur, itu makruh. Usahakan ba'da sholat isya. Yang kedua makruh lagi itu tidur ba'dal asri, kecuali ketiduran atau dalam in case kita so tired gitu, begitu capek sekali, nah kita tidur ba'da asar. Tapi kalau kondisi normal kita usahakan itu tidak sholat tidur ba'da asar. Bagaimana ba'da subuh? Ba'da subuh seperti Mbah Minto itu tadi, keren itu Mbak. Pokoknya berjuang habis-habisan. Kalau bisa tidur itu jangan habis subuh, setidaknya setelah jam 8. Bagus lagi itu kalau siang. Dan tadi itu baru tidur jam 2 malam nih, lalu kita bangun lagi jam 4. 2 jam kita tidur sebenarnya sudah cukup dengan mindset. Nanti setelah kita selesai jam 6 setelah sholat duha baru boleh tidur. Kalau mau kemudian ba'da subuh kita kuatkan untuk tidak tidur, semacam-macam lah itu perjuangan. Kalau enggak ya tadi pakai aja baca Quran sekalian, ketiduran. Tiduran. Enggak ngeluh lah. Wa indahuma min hadis Jabir wal isya ahyanan yuqaddimu wa ahyanan yuakhiruha. Kadang sholat isya itu diakhirkan dan kadang kemudian ditakdimkan ya. Nah, sholat kita itu kan karena qiraahnya sebentar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa duha agak panjang, wal fajr aja jarang kita baca. Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr. Hal fi dzalika qasamun lidhi hajj. Ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq itu jarang. Favorit surat yang dibaca di sini adalah Wadduha, Wattini. Nah, apalagi Pak Yusuf imam masjid kita dan muadzin merangkap. Wal asr ya. Jarang yang kemudian agak di nanti diusulkan enggak apa-apa Pak Yusuf. Kalau nanti ditanya Ibu Kron itu kok diusulkan bagaimana? Dibuatkan stick di sini kayak yang orkestra itu, kayak di Masjid Baitur Rahman. Udah taruh Quran besar khusus untuk sholat maghrib, isya, subuh, imam baca itu. Jadi separuh lembar. Enggak, kan separuh itu sama dengan Wadduha. Wadduha itu kan separuh halaman begini. Tapi yang dibaca itu kan tidak hanya Wadduha wal laili saja. Udah selesai kan? Itu saja. Iya, Wadduha wal laili saja. Itu udah selesai gitu. Tapi kalau kemudian misalnya kita baca Al-Qur'an dari awal, juz awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim syawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Allahu akbar. Rakaat yang kedua. Fi qulubihim ya, terus wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Terus kan diambil hanya 3 surat. Nanti habis itu subuh lembaran yang kedua, basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa bihi mutashabiha lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allahu akbar. Itu sama dengan alam nasyrah alladhi anqadha dhahra. Nanti ada variasi. Nanti kalau dibuatkan stick stainless top. Yang Qurannya yang harga 100-an itu yang besar. Dilihat dari jauh. Bisa boleh. Paling ini kan 1 rakaat, dua rakaat 1 lembar saja. Ya. Kalau di rumah sendiri kita bisa berlembar-lembar, tidak masalah. Itu inspirasi guys, bisa di-follow up. Jangan panjang-panjang begitu baca Quran lalu 1 lembar ini yang mulai kabeh.
Orang ngono sudah mulai, diambil satu surat aja gitu. Jadi imamnya siapapun selama bisa baca Quran bisa. Nanti dikasih ini kan lembaran kayak begini. Jadi hari ini kita zuhur sampai segini, asar sampai segini, ya isya sampai segini gitu. Apalagi kalau maghrib, nanti jorok-jorokan ojo orang itu jadi imam gitu. Tapi ini keren gitu ya. Di ukuran Masjid Baitur Rahman saya pernah lihat seperti itu. Karena imam di sini kan berubah-ubah, nggak bisa yang standby. Saya akui nggak bisa standby karena harus kemana-mana. Yang penting berjamaah. Jadi kalau lagi di Gunung Panti ya berhenti di masjid yang terdekat. Sampai Telogosari yang terdekat mana. Kalau di masjid nanti kalau Pak Gufron misalnya Ustaz minta tolong cariin hafiz satu tanam di sini, nanti tak carikan. Ruangan ini bisa dipakai, Pak Gun dan yang lainnya bisa konsentrasi di maintaining azan dan beliaunya yang imamin gitu. Pokoknya waktu maghrib, isya, subuh imamin. Dan nanti imam yang lain kegeser, nah itu persoalan. Di Masjid Agung Jawa Tengah Kauman langsung berdiri hafiz langsung di situ. Wa idza ra'akum mujtama'u ajjala wa idza rahum abta'u akhar. Wa subhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin wa li muslimin hadis. Jadi kalau waktu subuh ya Rasulullah sholat itu masih gelap. Ini batasan akhir sholat subuh. Jadi di timur sana sudah mulai kuning. Jenengan sekarang apalagi yang di ta'lim ini dan teman-teman semuanya yang live ini, kalau mau berubah dulu dari waktu sholat subuh. Saya punya tantangan termasuk Noval itu karena Noval sendiri subuhnya itu biasanya masih agak berat. Ya, saya mendoakan dari sekarang ini kalau di pesantren nanti Pak, rencana nanti habis ini kan pesantren bulan Juli mau mulai masuk. Itu sebelum subuh udah dibangunin karena harus ngapalin dulu sebelum subuh. Subuh sudah jamaah, nanti kemudian kegiatan lain sampai jam 10 malam. Cuma kalau pesantren tidak yang seperti itu, nanti saya bahas juga di televisi. Kalau pesantren tidak seperti itu, kadang saya juga wanti-wanti dengan gadgetnya yang nggak pernah berhenti, dengan main gamenya yang nggak pernah berhenti, silaturahminya itu loh, antar gang itu kan nggak pernah berhenti. Dari gang sini gang sana ya anak-anak kita ini sekarang apalagi di rumah ada wifi selain wife ya Mbak, selain wife ada wifi, jadi wifi is the second wife. Pak Yusuf ya, ini menjadi penting. Monggo kita diskusi, masih ada sekitar 5-10 menit ya, seputaran sholat dan seputaran bagaimana membuat ini di Demak itu udah ada gerakan sholat baca Quran setelah maghrib. Nah, jadi maghrib matiin televisi. Di Jawa Tengah ini kalau mau gerakan ya jamaah subuh dan tidak tidur habis subuh. Insya Allah nanti banyak yang menentang. Paling tidak banyak yang tidak mendukung. Enak bar subuh kalau Masya Allah sahur wis enak sholat subuh langsung gitu. Ngono dilarang turu. Insya Allah Mbak, partai kalau subuh ke masjid apa lagi itu partai nggak ada yang mendukung gitu. Partai gerakan ba'da subuh tidak tidur. Ya, tapi bagus loh. Makanya dulu diusulkan di sini ada dispenser lalu ngopi, itu keren. Saya sendiri memimpikan Pak Yusuf nanti pada Ramadan bagaimana mertua saya itu. Saya melihat beliau itu hampir 20 tahun kisahnya itu istiqomah Pak. Istiqomahnya apa? Jam 2 malam saya ke Banyuwangi itu kan hanya sekitaran 8 tahun ya. Dan hanya setahun sekali seminggu sebelum Ramadan, sebelum Syawal. Sampai nanti Syawal hari ketiga saya balik ke Pati karena sudah ada keluarga besar Bani Isbir, silaturahmi Bani Ismail. Hari ketiga itu saya sudah di Pati subuh. Itu seminggu itu saya saksikan. Beliau mesti jam 2 tit itu udah bangun, langsung mandi.
Dan Pak Yusuf kalau pernah di Gumetir sana itu, di Genteng sana, itu kan perbukitan, Pak. Dingin, saya aja masih gigil kayak separohnya di Bandungan atau di Kaliurang. Itu beliau sudah bangun, lalu minum dengan air kendi. Habis itu ngapain? Sholat tahajud. Nanti sampai sahur jam 3, sebelum kemudian masjid itu membunyikan ini, beliau sudah ke masjid. Nah, kalau hari-hari biasa beliau mengisahkan, beliau yang kemudian godokin air, kemudian buatin kopi. Untuk siapa? Para kalangan yang sudah agak tua-tua itu tadarus Quran, minimal 1 juz buat halaqah. Dan itu mesti 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Jadi istiqomahnya beliau memberikan minum kopi pada para taklim itulah yang salah satunya termasuk Qiyamul Lail menjadi wasilah keistiqomahan yang dilihat oleh anak-anaknya sehingga menghantarkan anak-anaknya lebih berpendidikan tinggi. Ibu SD aja nggak lulus, Bu Mertua. Bapak enggak juga, cuma dulu pernah di pesantren. Tapi anak-anaknya nggak ada yang nggak sarjana. Yang pertama sudah di Malaysia S2, terus adiknya lagi doktor di Jogja, terus ada lagi juga di Jogja, terus yang ini selanjutnya istri saya yang juga menjadi wasilah. Kadang saya juga heran, dah sampai kok bisa sampai ke Australia, ini wasilah juga doa-doa orang tua gitu. Karena yang lain itu dari seleksi 5.000 Pak, mahasiswa seluruh Indonesia, diambil hanya 200 rangkap. Yang terakhir tuh sudah punya anak 2, iseng ikut seleksi, keterima di Washington DC di Amerika. Kemarin 1 tahun ini udah pulang, sekarang udah di Jogja. Jadi 3 ini perempuan, 3 di Jogja, 1 ngelinep di Semarang. Istri saya ini. Jadi saya kadang mikir, ibu aja SD nggak lulus, ya dagang di Acar. Tapi wasilah-wasilah yang seperti ini mengibah kepada Allah, lalu Allah memberikan wasilah kemudahan. Mudah-mudahan kita apalagi dengan kondisi yang berpendidikan seperti ini, mudah-mudahan wasilah tadi kan bisa lebih keren lagi. Artinya apa? Sekarang lorong-lorong kesuksesan atau kemudian jalan strategi menuju ke situ itu ada, tinggal mampu nggak mengholami. Monggo sebelum kita doa, barangkali ada yang mau di-sharingkan Pak Solihin. Ya, kalau Rabu, Sabtu depan nanti kita berbicara tentang sholat dan solusi untuk membayar tanggungan begitu. Ya kita kan ikhtiar ya, barangkali begitu. Saya katakan begini, kalau kita masih kerja aja masih ada dan kita punya tanggungan, apalah mereka yang kemudian sudah di PHK, tidak ada pekerjaan, hutangnya banyak. Itu aja lunas kok. Nah ini kan cara kita mengibah kepada Allah. Karena sesungguhnya bagaimana kemudian Allah kersa atau Allah berkenan hadir membantu. Kalau Allah sudah berkenan membantu, apalah arti hutang 100-200 juta. Tapi begitu pun hutang kita itu 10 juta, 20 juta, kalau memang sedang ditutup oleh Allah, biar kita kemudian lebih mantengin ke masjid. Biasanya kan gitu juga ya Mbak. Kalau begitu kita punya masalah, biasanya ibadahnya makin rajin. Kalau enggak sekalian, adalah aku wis kala koyo ini kerja tenanan macam-macam kok jenenge terus aku tak kompensasi minum-minuman keras macam-macam gitu. Itu biasanya malah ke sini. Nah, itu dulu yang ngaji di santren dulu seperti itu Pak Yusuf. Baik, ketika ini sudah pintunya mau ditutup. Oh nggih. Bareng arep ditutup kok dibuka. Bojo loro. Nggih. Nggih. Orang awam itu sholat mungkin ya ya macam-macam. Apakah itu dalam sholat nanti misalnya sudah usia lanjut sadar itu apa kita bisa mengganti dengan sholatnya dalam beberapa tahun? Iya.
cukup kita tobat dan sholat sudah tidak ada pakai mon. Kayak sabarin kayak Pak Gun udah nutup pintu. Misalnya dari orang yang sedang sakit, ya. Tahun-tahun zaman sekarang kan sakitnya modelnya kan tahunan. Oke, mudah-mudahan sehat. Ada yang namanya kiai desa. Iya. Kadang-kadang itu untuk membayar sholat, ada sholat itu sudah ditentukan. Iya. Dengan itu kerja mata boleh. Iya. Tapi untuk orang itu kadang-kadang kurang menyadari dengan dia bersolat. Iya, sholat. Itu akhirnya meninggalkan sholat. Oh iya. Berapa tahun nggak tahu apa itu bisa banyak aturan bayar fidyah dan akhirnya itu berapa? Itu kalau dikalkulasi berapa tahun? Padahal orang itu tidak punya bayar fidyah itu. Iya. Fidyah itu kan hanya untuk puasa. Oh bisa itu? Hah? Bisa itu ada ya? Iya, kalau fidyah itu kan untuk puasa. Kalau sholat yang ditinggalkan itu tidak membayar fidyah. Oke, nanti kita bahas ya. Membayar ya. Sholat ya. Jadi bahasa kerennya begini. Bedul-bedul lah nek ijeh cilik. Ya Pak Yusuf ya, ini baca-baca betul-betul lah. Saya itu memang betul dulu Pak, katanya waktu TK sampai kelas 2 MI. Betul-betul lah selama masih kecil. Kenapa? Sebelum masuk di usia baligh 12. Ini nyuwun sewu di Hafiz bukan, kalau ini pokoknya pertahankan malah bagus. Nanti malah nah kalau beliau dalam pantauan bapaknya sudah pasti insyaallah. Itu sebelum usia baligh tidak ada takliful hukum. Tidak ada beban hutang, beban hukum. Jadi free. Bagaimana setelah usia 12? Jadi kalau dia misalnya usianya sekarang 35 atau 45 seperti Pak Solehin baru sadar. Maka itu yang dihitung mundur dari 45, 40 sampai 12 tahun ya. Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan. Cara yang ketiga itu tambahan nek menawa. Pertama, untuk cara yang pertama, di hadis yang sama tadi, awalu mafturidu ala kulli muslimin itu yuhasabu sholat. Begitu kemudian dia wajibnya ditinggalkan, sholat sunnah di usia 40-45 tadi ini, dia nambelin sholat wajib yang ditinggalkan. Jadi kita itu sedekah, itu nambelin zakat yang kita tinggalkan. Sholat sunnah kita qabla subuh, qabla zuhri wa ba'da zuhri, qabla asri ya, ba'dal maghrib, ba'dal isya, termasuk tahajud, duha, semuanya itu di samping mendapatkan fadilahnya juga nambelin dari sholat wajib yang tertinggal. Jadi sholat wajib bisa ditutup dengan sholat sunnah. Bisa. Ada cara yang kemudian lebih lagi karena semangat taubat. Karena pribadi orang yang bertaubat itu beda. Ungkapannya manis, ekspresinya sudah berubah. Dulu preman, begitu tobat, kayak Umar bin Khattab tuh. Siapa yang berani menghalangi Rasul berhadapan dengan saya? Begitu juga Rasul meninggal. Siapa yang berani mengatakan Rasulullah mati, meninggal, maka akan berhadapan dengan saya. Hanya Abu Bakar yang bisa melarang. Maka Abu Bakar naik tuh. Siapapun yang kemudian percaya dengan Rasulullah adalah manusia dan qad mata, telah meninggal dunia. Tetapi siapa yang kemudian bersyahadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggal. Tersungkurlah Abu Umar bin Khattab. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Pada kondisi ketika kemudian sholat dia itu tadi sunnah, sudah nambelin, begitu dia sudah tobat, ya bisa kemudian dia tidak sholat. Tapi ada yang cakep, karena dia tobat, semangatnya biasanya tinggi. Terus ngapain? Setiap habis sholat 5 waktu, sholli ba'da subhi, sholli fardhu subhi, dia lalu sholat lagi, sholat subuh. Qodoan lillahi ta'ala. Habis sholat zuhur, qodoan lillahi ta'ala. Nambelin terus sampai di penghujung dia. Pas itu. Nah itu yang lebih keren. Nah, kalau ada kurang-kurang nanti biar ditambelin sholat sunnah. Jadi selama ini kemudian 10 tahun sampai usia 55 tahun dia tidak melakukan dia melakukan sholat sunnah, kefadilahannya
untuk nambelin yang wajib. Tapi selama ini dia kemudian wajibnya cakep dari usia 12 tahun di hafiz misalnya, dari kecil seperti ini sudah nambelin, kebaikannya akan nempel ke orang tuanya. Nah itulah di SD IT ataupun di SD sini, ya Fatah ya Rozak ya Alim wa Allah ya Rabbi, itu kebaikan itu kemudian berterbangan menempel ke orang tuanya. Ya Allah ya Fatah ya Rozak ya Alim, orang tua saya bekerja di sana dengan keras, ya Allah mudahkan rezekinya. Itu kebaikan orang tua mendidik anaknya yang baik, walaupun dia belum balik, kebaikannya nempel. Nah, ketika kemudian dia sholatnya wajib bagus, sunahnya bagus, terus di usia 45 tadi 40 tambah terus tuh kebaikannya, dia naik menjadi waliullah. Karena kekasih Allah itu mahabbah lajurnya melalui amalan yang sunnah. Itu enggak. Kalau kemudian cukuplah saya tobat, ya sudah. Sebagaimana kemudian Umar. Tapi Umar itu kan dulu tidak muslim. Makanya yang enak itu di luar Islam lalu tobat. Nah, itu bersih semua itu. Yang nanggung kan yang muslim tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat. Lalu tiba-tiba sadar. Oh, itu bagaimana yang sebisa mungkin ditambel ini. Walaupun taubat itu bersifat mengekat, gitu. Ini dibuang, terus kemudian dibuka lajur baru. Nah, bagaimana dengan yang apa tadi Mbak? Yang muda ya? Yang muda, aku agak lupa pokoknya Mbak. Meninggal, yang sakit ya. Bagaimana dengan yang sakit? Memang tidak ada kafarah. Kemarin dijelaskan sedikit di sini, siapapun yang kemudian puasa, ya yang puasa dulu, lalu kemudian dia meninggal, maka wali atau kemudian ahli warisnya itu bisa menggantikan puasanya. Bagaimana dengan yang sholat? Sebagian mazhab ada yang menyarankan begitu. Iya, ngondoin. Dulu saya pun pernah diminta orang tua, mbahmu biyen 4 bulan, karena mbah putri saya yang juga sampai anak. Karena tradisi Jawa itu kan begitu, anak lahir sama dengan wetonnya orang tua itu dibuang. Saya termasuk anak yang dibuang dulu. Dibuang di bawah pohon pisang, mbah saya udah nungguin lalu dipekna gitu. Nah itu kemudian mbah sekaligus ibu itu kan meninggal, ya coro Jawa. Ya kita itu kan lokal wisdom ya yang perlu kita pelihara juga. Lalu apa? 4 bulan itu Pak Yusuf itu hanya begini. Begitu waktu makan buka mulut, begitu selesai nutup. Selama 4 bulan, jadi tidak bisa kesadaran yang lain. Kalau memakai mazhab yang gampang, orang yang nggak punya kesadaran itu nggak wajib sholat. Ya ini yang menjadi masalah ketika sadar lalu nggak mau sholat karena dia berbaring, maaf misalnya sakit apa begitu ya, hanya gini-gini. Itu sebenarnya cuma tayamum dilapin, terus kemudian sholat dengan kedip. Tapi kalau kesadaran tidak ada, ya ahli warisnya aja yang menggantikan. Kalau kemudian tidak, maka tambelin dengan banyakin sedekahnya. Dia memang nggak mau sholat, tapi dia kaya, ya sudah hartanya itu pangkasin, ya sepertiganya diberikan kepada orang-orang yang kelihatannya rajin untuk sholat. Kemana tuh anak-anak di yayasan, tuh, ya doain ya simbah yang sudah sana. Ini hartanya dulu ini. Ya, jadi hartanya nempel di sarungnya anak yatim, sarungnya para penghafal Quran, orang-orang yang kemudian rajin gitu. Dulu ada Mbak ngasih saya itu sarung, Mbah tua-tua itu. Ustadz saya itu termasuk yang males apa tahajud. Kayaknya jenengan kan kayaknya biar saya ikut pahalanya tahajud. Nah terus maksudnya ini sarung saya pakai ya, jadi pakai untuk tahajud. Ya pinter juga sih ngakalin. Jadi siapapun yang kemudian memberikan kebaikan pada orang yang baik, kemudian orang baik itu melakukan kebaikan, maka kebaikan orang itu kan ngikut. Seperti Mbak Minto nggak puasa, tapi nyuguhin buka di sini terus kan dapat pahalanya orang yang puasa. Tapi kan ya kebangetan, masa mau nyuguhin orang yang buka dia sendiri nggak puasa. Malaikat insya Allah jauh lebih paham. Oke, matur suwun ngapunten ini karena permintaan sendiri ya Mbak Minto. Yang lainnya saya wakilin untuk minta maaf karena molor. Tapi nggak apa-apa, hari ini hari Ahad, mudah-mudahan juga memberikan kemanfaatan yang lebih besar lagi. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Mumpung masih dalam kondisi puasa, betul ini masih ada ya puluhan hari kita bisa maksimalkan. Hari ini bismillah kita jejerin Quran yang masih kurang, kita lengkapin yang masih
tambel bolong-bolong Tuhan yang mulai dikencengin suaranya kita kencengin supaya agak beda karena kita ngaji nambah ilmu. Termasuk doakan saya juga, kita doa semuanya makin kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau persoalan kurang mah insya Allah selalu akan kurang kan, tapi kita selalu mohon kepada Allah supaya menyempurnakannya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau meyakinkan kami bahwa Quran di akhirat nanti akan memberikan syafaat kepada kami. Karena Quran akan berkata, Ya Rabb, hamba-hambamu ini menahan mata untuk tidur karena membacaku. Maka hari ini aku memintakan syafaat bagi orang-orang yang membaca Quran, menahan diri dari tidur. Semoga ya Allah, puasa pun memberikan permintaan kepada Allah. Ya Rabb, hamba-hambaku memiliki makanan dan dia menahan lapar dahaga karena kepatuhan kepada. Maka hari ini kami puasa mereka meminta Engkau mengampuni segala dosa. Karena mereka punya yang bisa dimakan tapi kena kepatuhan-Mu, maka Engkau berikan makan, Engkau berikan syafaat hari ini. Sebagaimana juga puasa, qiraatul Quran, mudah-mudahan ta'lim kita pagi ini juga menjadi wasilah Allah lebih meridai kita. Di saat yang sama saudara-saudara kita banyak yang kemudian tertidur, banyak yang kemudian di luar sana bersenam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ta'lim ini memberikan dampak kita, ilmu yang manfaat. Allah melancarkan tanggungan-tanggungan kita, Allah memberikan tambahan rizki kita, Allah memberikan kita tambahan ilmu dan hidayah terhadap pasangan hidup kita, anak-anak kita jauh lebih cerdas, lebih soleh, lebih berakhlak. Masalah-masalah kita yang selama kita hidup selalu hadir silih berganti, mudah-mudahan Allah uraikan, Allah menghantu, hadir dalam setiap kita punya masalah dan menyelesaikan, membantu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka tidak ada satupun yang tidak bisa terjadi. Allah mengatakan kun, maka selesailah urusan kita. Allah memberikan keberkahan dan kasih sayangnya. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Negeri ini kemudian tercabut semua dari wabah musibah. Ya, Allah hukumkan ganjaran bagi mereka yang berani mengambil hak-hak rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang tidak adil, Allah turunkan dari jabatannya dan diberikan ganjaran yang lebih layak bagi mereka, sehingga negeri ini jauh lebih maju lagi, keluarga kita juga lebih menjadi bahagia, juga anak-anak kita menjadi qurratu ayun. Insyaallah kita berkumpul kembali dengan nuansa yang jauh lebih baik lagi di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mekaten Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita kaji, kita taklimkan selama 1 jam ya. Ini rekor ini hari Ahad sampai 1 jam. Terima kasih Pak Minto. Pertanyaan jenengan memberikan inspirasi kepada seluruh dunia, karena yang nonton ini dunia. Teman-teman yang ada di USA, di Australia, Eropa juga nonton ini, insya Allah. Mudah-mudahan memberikan doa, terutama juga saudara-saudara kita Pak, mahasiswa yang ada di Masjidil Haram tidak bisa pulang ke Indonesia. Bedanya mereka ada di hotel yang berbintang, dicukupi semua oleh pemerintah sambil nyawang gitu. Kalau kita ya nyawang gang inilah, ini asik sekali, melempeng ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita doakan yang terdampak COVID ini Allah mudahkan rezekinya. Tahu-tahu depan pintunya ada sembako, itu insya Allah lah. Ya, itu yang orang heran dulu di Siti Maryam. Beliau itu di rumah tapi selalu ada makanan. Dan itu wasilah ada di ayatnya ini kun fayakun itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.